channel. Assalamualaikum. Di video kali ini aku pengen ngomong sama kalian supaya kalian kalau buat film gacha live di YouTube, kalian tuh gak usah bilang gak usah bikin yang aneh-aneh gitu. Gak aneh-aneh, jangan yang aneh-aneh aja gitu. Apa sih yang aneh-aneh gitu? Yang kata adik yang manja, kakak yang jahat, itu jangan, itu nggak boleh. Aku nggak senang liatnya. Aku pernah ngeliat gacha live di YouTube karena aku senang banget nonton itu. Cuman aku pengen nonton yang baik-baik gitu. Di situ aku ngeliat kan ada kakak tuh, masa adiknya itu kan banyak di komentar. Aku geram, katanya kan di situ kan ada kakak tuh. Kan kakak, adiknya manja kan. Pas adiknya manja tuh adiknya disiksa terus-terusan. Dia sampai kakinya patah kan, kakinya patah. Habis itu dia jalan keluar dari kamar, maksudnya kakinya patah. Terus habis itu kakaknya di akhir-akhirnya ya, terus habis itu ganti baju kan, digantiin bajunya adik kan. Nah, habis itu pas dia gantiin bajunya, habis itu kan tidur, habis itu dia keluar dari kamar, tiba-tiba udah meninggal. Coba bayangin berapa dosa orang dewasa membunuh anak kecil. Tahu nggak dosanya berapa? Dosanya besar banget. Gak boleh kayak buat video kayak begitu. Malah komentar dari itu, tahu nggak komentarnya apa? Komentarnya ini kan kakaknya habis itu nyesel kan gara-gara adiknya mati. Nah, habis itu ngapain kakaknya nyesel? Kan emang pantas dibunuh tuh anak tuh adik. Gak boleh. Orang jahiliyah itu, orang jahiliyah tuh juga kayak begitu. Orang jahiliyah tuh gak peduli, mereka nyiksa apapun, bunuh bayi terserah mereka. Itu orang jahiliyah itu, kayak raja, kayak tau nggak, kayak raja di zaman Nabi Ibrahim. Raja di zaman Nabi Ibrahim itu suka bunuh bayi laki-laki, dibunuh sama kayak Raja Fir'aun. Setiap bayi laki-laki dibunuh pas lagi lahir. Terus habis itu di India kan ada tuh Krishna, ada anak-anaknya, ada adik-adiknya Krishna, saudara-saudara Krishna kan, kakak-kakaknya Krishna lah pokoknya lah. Pas lagi lahir, pas lagi bayi, dilempar atau dibunuh sama Raja Kansa. Coba bayangin kayak begitu. Rahwana aja ceritanya dia jahat banget kan sama Dewi Sinta, apalagi sama bayi udah dia bunuh. Jahiliyah itu, aku nggak seneng kalau ngeliat yang kayak begitu. Terus mungkin kata orang-orang, biarin aja gini. Kenapa? Itu tuh ada dampaknya, takutnya. Kan kita nggak tahu anak kecil nonton apa enggak. Dia kalau misalnya ada anak kecil 5 tahun, dia nggak ngerti apa-apa tapi udah bisa baca. Bayangin dia nonton. Nanti kalau diikutin gimana? Ikut-ikutan kayak begitu gimana? Ngaco dong. Lihat dong. Ada anak ngebunuh bayi. Kan awalnya kan ada tetangga yang nitipin anaknya. Pas nitipin anaknya, tahu nggak kalian? Malah dibunuh sama anaknya. Anaknya itu remaja 12 tahun. Dia malah suka bunuh-bunuh. Tapi habis itu pas di kepolisian, dia ngasih tahu ke polisi. Terus pas ke polisi, dianya malah senang, malah merasa puas. Cuman gara-gara nonton si horor-horor kayak begitu tuh. Makanya ada dampaknya sama anak kecil. Aku nih sekarang udah mau umur 10 tahun ya. Jadi ngeliat kayak begitu udah ngerti, gak boleh dicontoh. Tapi anak kecil yang umurnya udah 6 tahun, 5 tahun, kalau nonton kayak begitu ada dampaknya gimana? Dampaknya bener-bener parah. Gak boleh itu. Ya aku gak suka. Itu tuh terlalu dewasa gitu. Semua orang tuh ngeliat apa yang ada muncul di situ gitu. Jadi kalau misalnya mereka penasaran sama video itu, pas ditonton ternyata isinya yang kayak begituan. Itu nggak boleh, itu terlarang. Terlarangnya apa? Komentar-komentarnya itu lebih milih yang jahat dibanding yang
nakal. Iya emang yang nakal, emang udah bunuh ya gitulah pokoknya dia tuh masih kecil, nggak boleh kayak begitu. Bayangin bayi gimana, bayi nahan sakit bisa nggak mereka? Bisa, tapi dengan tenaga kuat. Kita ini udah gede, tenaganya lebih gede dibanding mereka. Tolong please jangan buat video kayak gitu, karena aku bener-bener kayak apa sih, gak suka banget gitu. Karena aku tuh kayak asing banget gitu sama itu, kayak gak ada ajarannya gitu. Yang buat video sekolah apa enggak sih nih? Tahu nggak kalian? Aku tuh pernah ngeliat Instagram itu bener-bener sedih banget. Kenapa? Karena aku pernah lihat si Akbar, itu ada bayi yang namanya Akbar. Aku lihat di Kitabisa.com kan. Nah di situ kan aku ngeliat si Akbar, dia sakit asma, dia baru lahir baru lahir. Itu udah dari, aku lihatnya udah dari November kemarin. Sekarang orang tuanya nggak mau ngerawat dia. Udah pergi aja dah, nggak mau ngerawat karena dia sakit-sakitan kayak gini. Tuh kayak gitu tuh. Itu yang aku khawatirin, sama kayak Akbar itu nggak pada peduli sama anak kecil. Tahu nggak? Kayak gitu tuh nggak baik gitu. Kok misalnya kayak begitu, tuh habis itu dikuburinnya nggak layak, arwahnya nggak tenang nanti. Apalagi sampai disiksa kayak begitu, emang nanti di akhirat nanti mau dapet apa coba? Susah itu, permanen banget itu dihapus. Namanya anak kecil. Kalian tahu kan anak kecil gimana? Sensitif, badannya masih sensitif. Entah di situ umur 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun, kok masih bayi gimana? Bayi, terus kan bisa ngeliat gak ada bayi dibuang, ada orang yang nemuin, untung aja dirawat. Kok nggak ada yang rawat dia sama sekali, dibuang di tong sampah. Kok ada kecoa gimana? Masuk kemanapun aja yang dia mau. Kok ada cacing gimana? Tanggung jawab. Kok dia kehabisan nafas gimana? Kok tanggung jawab kalian? Tanggung jawabnya kok buat video kayak begitu? Hah? Kalau nggak mau tanggung jawab ya udah. Tapi saya jangan pernah buat video yang kayak gitu. Gak apa-apa. Tapi asalkan jangan, kalau buat kayak gitu iya boleh, tapi nggak boleh sampai kalau kayak begitu tuh harus buat ada kesadarannya gitu. Adiknya tiba-tiba minta maaf apa-apa gitu, jangan malah adiknya tuh dibunuh. Gak boleh itu buat video kayak begitu. Terus ada adikku yang menganggap diriku adalah mama. Dia manggil kakaknya mama. Tapi kakaknya bener-bener gak suka, malah dimarahin, malah ditendang, malah di ini. Habis itu dia cemburu, akhirnya bunuh anak-anaknya si kakaknya itu. Kenapa? Karena dia jadi gak disayang. Habis itu lanjut dibunuh kan adiknya itu. Tahu gak? Sedih. Gimana perasaan orang tuanya? Kalian tahu nggak? Buat video yang kayak begini bahaya. Di Islam aja nggak ada yang kayak begitu loh. Kalau buat video bener-bener nggak ada buat video kayak begitu tuh. Astagfirullahaladzim, nggak boleh. Dan buat orang-orang, aku ingetin ya, kalian jangan pernah lagi buat video gacha atau gacha club yang kayak begitu. Karena itu nggak baik banget. Itu benar-benar nggak baik, karena meskipun yang nonton remaja apa-apa, dia jadi terpengaruh kan dia. Sama kayak aku nih kan nonton film India, jadi ngikutin India cuman gara-gara terpengaruh itu, bajunya diikutin kayak Blackpink gitu. Akhirnya aku sadar nggak boleh ngikutin kayak gitu. Sama meskipun udah kayak gitu, meskipun aku udah gede, terserah 10 tahun udah ngerti ngerti yang kayak begituan, tapi tetap aja gitu berpengaruh sama dampak sama yang lain gitu. Sorry ya guys, adik aku lagi nangis. Itu ambil pelajarannya dari sini ya, karena gak boleh banget buat video kayak begitu.
Oh oke guys, ini adik aku ya guys, dia nangis, dia kasihan banget. Dia nyariin susu guys, dia haus. Banyak lagi di luar. Maksudnya lagi makan. Iya. Ini siapa? Ini siapa ini? Ini siapa ini? Ini siapa ini? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Ayo, siapa ini? Ayo. Halo kakak-kakak semua, umur aku udah 3 bulan. Dia umur 3 bulan ya guys. Oh ya, kalau nggak salah di sini ada mainan ya guys. Terus ini juga ada lagunya nih. Jadi nggak usah ini, nggak usah gitu, nggak usah apa sih? Ya nggak usah. Nah kalau dia nangis tinggal nyalain. Tapi kadang kalau dia bener-bener haus dia nggak bisa ngeliat mainan. Akhirnya diem juga ya guys. Setelah dia ngeliat mukanya dia sendiri. Siapa ini? Siapa ini? Siapa ayo? Siapa ini? Siapa? Gemes banget ya, gemes. Ya wajahnya ini ya rada warna sango matang, tapi itu imut banget tahu, serius. Aku lebih demen yang warna hitam kayak begini nih, yang nggak terlalu hitam banget daripada yang putih. Kayak putih pucet gimana gitu. Kotanya Putri Onsu kan gak apa-apa, cuman karena dia tuh matanya tuh lebih gede gitu. Kok nangis? Oh enggak guys, dia imut banget kalau nangis, soalnya gigi ompongnya kelihatan. Gak punya gigi. Allah, oh no, Allah, imut banget ya ternyata dia. Oke guys, so ya udahlah. Oke guys, sekarang adik aku udah berhenti guys. Ngomong terus nggak pernah Bunda dengar kamu sholat. Kamu dari tadi tuh ngomong terus loh. Diam lagi buat vlog. Udah sholat atau belum? Udah. Ih, ini aku lagi buat vlog ini. Beneran nih Bunda nanya udah sholat? Iya. Iya apa? Belum. Ya udah. Nggak boleh Oke, bohong ya guys. kamu. Beneran nih orang kamu Bunda dengar kamu nggak berhenti ngomongnya kok. Dongeng Oke, aja guys. kamu di depan. Apa aku kayak Di depan kaca situ ngomong terus kamu. iya, tapi kan Nggak boleh bohong loh kamu loh. Sholat loh, beneran loh. Kalau belum sholat. Baru juga belum sehari tadi dikasih tahu sama Bunda udah Iya. kayak gitu. Oke guys, so kita lanjutin ceritanya lagi ya. Nah guys, oke aku lanjutin lagi ya di sini ya.
Oke, sekarang aku bakalan plus ngasih tahu biar gak usah buat video yang kayak tadi yang apa sih bener-bener sadisan dikit. Jadi sekarang aku bakalan mau cerita tentang horor, cerita horor yang dialami K-pop. Kenapa aku tahu? Karena aku nonton di Borasem Talk. Katanya Borasem Talk itu dia itu ngerti di situ kan bakal kasih tahu kenapa, karena dia ngerti bahasa Korea. Jadi gini. Jadi kalian tuh gini. Pokoknya ada kan tuh bener-bener nyangka gak sih? Ini tuh bener-bener serem banget. Awalnya itu ini bener-bener gak sembarangan cerita ya. Jadi awalnya grup 17 ini yang pokoknya grup 17 K-pop pokoknya. Guys, aku nggak enak ya, soalnya kalau di bawah tuh ngeri banget gitu. Mendingan aku di atas aja deh, kayak aku nggak enak banget gitu. Oke guys, nah jadi awalnya 17 ini dia main-main di mana tuh, dia pokoknya main-main di tempat pabrik. Di situ kan kayak petualang, kayak apa sih, kayak di horor-hororin gitu kan, ada orang staff gitu yang buat nakut-nakutin mereka yang pura-pura jadi hantu kan. Nah terus mereka ada 3 grup 17, maksudnya ada 3 orang grup 17 itu yang masuk ke dalam gudang. Awal pertamanya pas dia lagi masuk ke gudang, tiba-tiba dia ngeliat perempuan, tapi kan ada CCTV gitu ngerekam, tapi pas di CCTV itu gak ada perempuan sama sekali, gak ada, bener-bener gak kelihatan. Tapi dianya gini, nunduk kayak ada orang gitu, perempuan gitu di situ, tapi gak ada orang. Makanya aneh banget kan. Habis itu mereka bertiga langsung ceritain tentang itu. Oke. Terus yang kedua main cerita kisah horor aku. Waktu tanggal Oktober 25 apa November 1 November 2020 itu kan aku kan pengen pipis. Nah tapi malamnya itu aku kan mau, sorry ya guys, karena awalnya tuh bunda ayah lagi mandi. Oke, jadi awalnya tuh aku beli sate marangi maghrib. Nah habis itu angetinnya maghrib, habis itu aku makan, habis itu aku langsung gosok gigi tidur. Jam setengah 2an, jam setengah 1 apa jam setengah 3, pokoknya tiba-tiba aku mencium bau bakar, tapi gak ada yang bakar-bakar. Terus kata bunda mungkin ada yang bakar-bakar kali. Gak mungkin dong bakar-bakar malam-malam kayak begitu. Pokoknya serius gak mungkin banget, karena baunya dari belakang. Siapa juga yang bakar. Pokoknya bener-bener serem banget, dan ini belum pernah terjadi. Makanya apa mungkin ada yang bakar-bakar, so aku nggak tahu. Kadang orang-orang kompleks ini kadang ada yang ronda ya guys. Mungkin mereka nyuruh istri-istrinya buat masak, paling pas pulang jam setengah 4 apa jam setengah 3 gitu ada yang pulang gitu. Soalnya biasanya aku tuh pas malam-malam lagi jam setengah 2an pas aku pipis gitu kan ada ting ting ting, tandanya ada orang ronda yang pulang. Nah biasanya mungkin nyuruh istrinya masak apa langsung pulang langsung tidur mandi atau langsung tidur gitu, nggak tahu, pokoknya gitu. Oke guys, ya habis gitu dulu aja sih. Oh ya guys, terus juga kalian tuh gak usah, yang terpenting ini dulu, kalian harus melihat video yang Jangan Hina Betran Peto dan Fateh Halilintar, karena dua-duanya nggak pantas diejek gitu ya. Terus kalau ada yang makin baru lagi video yang menghina Betran Peto, kayak mereka tuh cemburu banget dari Fateh gitu. Katanya Betran cuma anak angkat, ada yang mau habisi dia, itu nanti takut mau dilaporin polisi apa kagak. Jadi kalau nggak mau dilaporin ke polisi jangan kayak begitu, oke? Karena bahaya banget gitu. Pak Ruben pasti bakal ngasih tahu ke polisi. Makanya jangan hina-hina si Betran. Emangnya kenapa kok Betran lebih pintar dari Fateh? Kalian pada cemburu, takut fans-fansnya pada hilang? Nggak bakalan.
Oke, segini dulu ya videonya. Thanks for watching and see you next time. Assalamualaikum, dan jangan lupa subscribe ya. Nanti bakalan aku ceritain lagi, cerita lagi pokoknya. Dan kalian harus nonton ini. Besok aku bakalan praktek minggu depan apa nggak tahu lagi, pokoknya 1 bulan lagi apa 1 tahun lagi nggak tahu, pokoknya nanti bakalan aku mau make up tebal. Oke guys, gini dulu ya. Thanks for watching and see you next time. Assalamualaikum. Jangan lupa di subscribe ya.